Salam sejahtera ibu-ibu sekalian, apa kabar? Selamat datang kembali di dalam persekutuan Komisi Wanita Unike Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kali ini kita terhubung melalui YouTube terbatas dan saya sangat senang sekali dapat menjumpai ibu-ibu sekalian. Semua sehat ya? Saya berharap kita semua tetap dalam kondisi yang baik, yang sehat, dan juga tetap waspada menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga kita. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang kitab Ester, pendahuluan ya, hanya pendahuluan karena saya tidak akan masuk ke dalam pembahasan pasal demi pasal. Di dalam sesi yang berikutnya kita akan memahami dengan lebih dalam, tetapi kali ini kita akan lebih membahas tentang pengenalan kitab Ester. Nah, saudara-saudara, kitab Ester adalah kitab yang unik, kitab yang sangat dihormati dan dihargai, disayang oleh orang-orang Yahudi. Sebuah kitab tentang perjuangan seorang wanita Yahudi bernama Ester, ya. Dan kemudian kitab ini juga menjadi bagian dari Alkitab kita yang kita akui sebagai firman Tuhan. Sebuah kitab yang memiliki otoritas kebenaran karena kita percaya ini adalah bagian dari firman Tuhan yang Tuhan inginkan kita semua membaca, merenungkan, dan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita sebagai orang percaya melalui kitab ini. Kita akan masuk ke dalam pembahasannya ya, tapi sebelumnya mari kita mohon penyertaan Tuhan di dalam kita memahami kitab ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar akan kitab Ester. Di dalam pendahuluan kami sekali lagi mohon pertolongan Tuhan agar kami boleh mengenal terlebih dahulu akan kitab Ester ini, sehingga kami boleh belajar dan kami juga boleh menangkap apa pesan daripada firman Tuhan yang boleh kami ambil, yang boleh kemudian kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, pimpin dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dan berkati juga setiap ibu yang membuka channel YouTube ini dan mau belajar, kiranya Tuhan juga boleh mengubah hati setiap ibu-ibu ketika boleh melihat karya Tuhan di dalam kitab Ester ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ibu-ibu sekalian, kita akan segera mulai ya. Nah, kitab Ester ini saudara ditulis kira-kira 100 tahun setelah masa pembuangan di Babel. Ya, satu generasi sebelum generasi Nehemia. Ibu-ibu kenal ya Nehemia ya. Nah, ibu-ibu pada tahun 721 sebelum Masehi, ibu kota Israel Utara kemudian jatuh ke tangan pasukan Asyur. Dan kemudian rakyatnya terpencar-pencar. Ini dicatat di dalam 1 Raja-Raja 17. Banyak di antara mereka kemudian diangkut ke Asyur dan negara-negara yang lain. Nah, pada tahun 587 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar dari Babel berhasil merebut dan menghancurkan kota Yerusalem. Dan ini menunjukkan merupakan akhir daripada kerajaan Yehuda. Ini dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-25. Nah, saudara, sekitar 540 sebelum Masehi, orang-orang Yehuda sebenarnya mendapat kesempatan untuk kembali pulang, ya, untuk kembali ke tanah air mereka. Ini dicatat di dalam Esra pasalnya yang pertama. Nah, wilayah Yehuda di bagian selatan Palestina menjadi provinsi kerajaan Persia. Dan Raja Persia yang berkuasa pada waktu itu, yakni Koresi, memberi izin kepada orang-orang Yahudi ini sebenarnya untuk pulang kembali ke rumah mereka, ya, ke tanah air mereka, yaitu Yerusalem, dan membangun kembali Yerusalem. Nah, orang-orang Yehuda juga diberi kesempatan untuk menjalankan agama dan juga tradisi mereka, walaupun sebenarnya secara politik mereka masih dikuasai dan takluk kepada kerajaan Persia. Namun saudara, tidak semua orang Yehuda kemudian memutuskan kembali pulang, ya, meninggalkan Babel dan pulang kembali ke Yerusalem. Tidak semua ternyata. Sehingga tetap ada komunitas orang-orang Yahudi yang masih tinggal di dalam kerajaan Persia tersebut sampai pada pemerintahan raja yang berikutnya. Jadi dari Raja Koresi kemudian beralih ke Raja
Persia yang berikut bernama Raja Ahasiweros. Nah, ini salah satu tokoh utama di dalam kitab Ester ini. Nah, saudara, kitab Ester berkisah, sekali lagi sedikit latar belakang sejarah yang tadi saya sudah ceritakan. Kitab Ester merupakan kisah tentang sisa kaum Yahudi yang memutuskan untuk tetap tinggal di bawah kekuasaan kerajaan Persia tersebut. Ya, di satu kota yang bernama Susan. Ini merupakan ibu kota Persia pada zaman Raja Ahasiveros, kira-kira 485 sampai 464 sebelum Masehi. Nah, saudara, kita akan lihat berikut siapa saja tokoh-tokoh utama yang dicatat di dalam kitab Ester, ya. Nah, ada 5 tokoh utama di sini, yaitu tentu Ester. Kemudian ada Raja Ahasiveros. Ya, ada pegawai raja yaitu Haman, ya, nanti kita akan lebih kenal tentang Haman ini. Lalu ada Mordekai dan ada juga Ratu Wasti. Kita akan lihat satu persatu, ya. Raja Ahasiveros, saudara, ini adalah raja Persia yang sangat terkenal pada waktu itu, sangat berkuasa karena memerintah atas 127 daerah dari India bahkan sampai ke Ethiopia. Wah, ini luar biasa, ya. Dia adalah salah seorang raja yang sangat masyhur, ya, karena kehebatan dia di dalam dia memerintah kerajaan Persia, bisa melakukan ekspansi dan lain sebagainya. Nah, saudara, kemudian ada Ratu Wasti. Ini adalah Ratu Persia, ya, yang kita tahu dia menolak untuk tampil di pesta yang diadakan oleh Raja Ahasiveros. Nah, saudara-saudara, bagi raja ini penolakan Ratu Persia untuk tampil, yaitu Wasti ini untuk tampil, merupakan satu penghinaan, ya, sehingga raja akhirnya menurunkan Wasti sebagai ratu dan kemudian mencari pengganti dari Ratu Wasti ini. Nah, kemudian saudara, Ester, ya, Ester adalah seorang yatim piatu bangsa Yahudi, ya. Dia adalah sepupu dari Mordekai. Nah, ketika Ester kemudian tidak memiliki orang tua lagi, diasuh oleh Mordekai, diasuh sejak kecil oleh Mordekai, dijadikan anak, begitu, ya. Nah, singkat cerita, ketika Ratu Wasti dipecat dari kedudukannya sebagai ratu, kalau kita perhatikan, kemudian Ester akhirnya diangkat menjadi Ratu Persia. Nah, saudara, kemudian ada juga Haman. Haman adalah seorang kepercayaan dari Raja Ahasiveros, ya, dan diberi kedudukan yang sangat tinggi, ya, pegawai yang sangat dipercaya oleh Raja Ahasiveros. Nah, Haman ini sangat memusuhi bangsa Yahudi, ya, dan bahkan diberikan kuasa dari raja untuk kemudian menghabisi bangsa Yahudi, ya. Nanti kita akan perhatikan juga. Nah, kemudian saudara, ini adalah Mordekai. Mordekai adalah seorang Yahudi berasal dari suku Benyamin yang kita tahu memutuskan untuk tetap tinggal di wilayah Persia, taklukan Persia pada waktu itu. Kemudian dia adalah sepupu dari Ester, ya, dan Mordekai dan keluarganya adalah orang-orang yang kemudian mengasuh Ester. Nah, kisah ini, saudara, tidak menceritakan detail tentang keluarga dari Mordekai, ya, kecuali kisah tentang Ester itu sendiri. Ester itu di dalam bahasa Ibrani namanya adalah Hadasa. Nah, saudara, kita akan bersama-sama melihat tentang beberapa fakta yang sangat indah di dalam kitab Ester. Yang pertama, kita akan lihat siapakah penulis dari kitab Ester ini. Nah, saudara, kitab Ester ini ditulis dengan tata bahasa Ibrani dan literatur yang sangat indah sekali, ya. Kalau ibu-ibu bisa belajar tentang bahasa Ibrani, ya, wah, bisa memahami betapa indahnya tata bahasa dan literatur kitab Ester ini, ya. Saya dulu pernah belajar, ya, sulit sekali bahasa Ibrani itu. Tetapi bagi mereka yang memahami ataupun sarjana-sarjana bahasa Ibrani kuno tentu bisa lebih paham. Nah, saudara, sekalipun tidak dikenal, namun nampak penulis mengenal dengan baik, ya. Sekali lagi, penulis kitab Ester ini tidak dikenal, tetapi nampak sekali penulis ini mengenal dengan baik adat istiadat orang-orang Persia pada waktu itu.
Kemudian dia juga mengenal akan situasi yang ada di istana kerajaan Persia itu, yaitu di Susan itu ya, serta hal ihwal tentang Raja Ahasiveros. Nah, ini menunjukkan kemungkinan penulis itu hidup di zaman Persia pada waktu itu, ya, di zaman dimana Raja Ahasiveros dan kisah Esther ini, ataupun maksud saya Esther dan juga Mordekai itu hidup pada waktu itu, jadi bersamaan, ya. Nah, kemudian saudara, terdapat dukungan serta pemahaman tentang orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi, ya. Pemahaman yang sangat dalam, memahami dengan sangat baik akan kebiasaan orang Yahudi, tradisi orang Yahudi, dan ini memberi kesan sekali kalau penulis kitab Esther adalah kemungkinan besar orang Yahudi juga, begitu. Nah, ya, dan sangat mungkin sekali lagi tadi saya sudah sebutkan hidup sezaman dengan Esther, dengan Mordekai, karena ada indikasi Mordekai ini adalah sumber utama atau informan utama dari si penulis menuliskan kisah Esther ini. Nah, saudara, kemungkinan juga ya hidup setelahnya, penulis itu hidup setelah zaman Mordekai, ya. Jadi ini adalah perkiraan tentang penulis kitab Esther. Saudara, kita lanjut ya. Nah, ada beberapa fakta mencengangkan saudara ya yang kita bisa perhatikan di sini. Saya sebut fakta mencengangkan ya. Nah, saudara, dari 3.200 kata di dalam kitab Esther, luar biasanya saudara-saudara bahwa tidak ada satupun kata Allah atau Yahweh ditulis oleh penulis ini di dalam kitab Esther. Ya, bingung ya? Padahal ini masuk ke dalam Alkitab, kok tidak ada kata Allah? Padahal semua kitab yang lain di dalam Perjanjian Lama pasti ada kata Allahnya. Kok bisa ya? Nah, nanti kita akan perhatikan lebih lanjut. Nah, kemudian saudara, fakta mencengangkan yang kedua, ya, nampak sekali ada agenda yang sepertinya tersembunyi dari penulis. Supaya apa saudara? Supaya pembaca kitab Esther ini penasaran dan kemudian mencari di mana sih Allah ini ya. Keterlibatan Allah di dalam kitab ini bagaimana? Nah, ini luar biasanya gaya berbahasa ataupun gaya literatur dari kitab Esther ini ya. Jadi saudara, ini seperti tantangan bagi saudara dan saya pembaca kitab Esther untuk melihat bagaimana karya Tuhan di balik kitab Esther ini. Padahal nama Tuhan itu sendiri atau Allah Yahweh itu tidak ada di dalam kitab Esther ya. Nah, kemudian saudara, fakta mencengangkan yang ketiga ya, nampak sekali ada banyak hal yang sifatnya itu seperti kebetulan, kok kebetulan terjadi ya, dan juga pembalikan. Jadi sesuatu ya karena kamu melakukan ini kemudian terjadi pembalikannya. Ini sesuatu yang ironis begitu. Nah, nanti ibu-ibu sekalian akan lebih memahami apa yang saya maksud dengan fakta mencengangkan yang ketiga ini ya. Banyak hal-hal yang kebetulan dan juga pembalikan yang ironis. Oke, saudara, sekarang kita akan melihat overview ya, atau melihat secara cepat tentang kisah daripada kitab Esther. Nah, ibu-ibu, kisah tentang Esther ini dibuka melalui peristiwa di mana Raja Ahasiveros melakukan sebuah pesta atau perjamuan besar bagi para pegawai dan juga tamu-tamu kehormatan raja. Nah, waktu itu istrinya yaitu Ratu Wasti juga sebenarnya melakukan pesta yang sama tetapi di tempat yang berbeda bagi kaum wanita. Nah, saudara, pada waktu hari ke-7 dari pesta tersebut, Ratu Wasti kemudian disuruh datang menghadap raja dan memperlihatkan dirinya, memperlihatkan betapa cantiknya dia di hadapan para tamu kehormatan raja. Ya, karena dia adalah seorang ratu, tentu dia adalah seorang yang sangat cantik. Nah, di luar dugaan, saudara, Ratu Wasti menolak untuk datang dan menyebabkan Raja Ahasiveros menjadi sangat marah. Kemudian para penasehat raja mengatakan, ya sudah, pecat saja Ratu Wasti dan kemudian cari saja ratu yang baru, lakukan pemilihan terhadap ratu yang baru. Dan kemudian raja melakukan hal tersebut dan memecat Ratu
Wastu. Nah, saudara, di dalam proses pemilihan gadis-gadis yang cantik ataupun wanita-wanita yang cantik di seluruh negeri Persia, Esther mengikuti kontes tersebut dan akhirnya dia dipersiapkan di istana untuk mengikuti kontes ratu tersebut. Nah, saudara, sepupunya yaitu Mordekai yang sudah dianggap seperti ayah bagi Esther memberikan pesan kepada Esther bahwa Esther jangan memberikan atau mengemukakan, membuka identitas dia sebagai orang Yahudi. Jadi Esther diminta untuk tetap merahasiakan hal tersebut. Nah, saudara, Esther mengikuti nasihat dari Mordekai ini. Mordekai pada waktu itu juga adalah seorang yang memiliki kedudukan, karena di dalam Esther 2 ayat 19 dikatakan dia adalah seorang di pintu gerbang istana raja. Jadi dia memiliki kedudukan atau posisi di tengah-tengah kerajaan Persia. Nah, saudara, beberapa waktu kemudian Raja Ahasiweros mengangkat orang kepercayaannya dia yang bernama Haman, sangat terkemuka di kerajaannya, dan Haman ini diminta untuk menduduki jabatan khusus sebagai pembesar raja. Nah, Ahasiweros sangat berkenan terhadap Haman, bahkan dia memerintahkan setiap bawahan, setiap hamba itu harus tunduk dan menghormati, bahkan menyembah Haman. Ya. Nah, saudara, salah seorang pegawai raja pada waktu itu yaitu Mordekai ya tidak mau ya menghormati, menyembah Haman. Dan ini menyebabkan Haman menjadi sangat marah. Nah, celakanya Haman bukan hanya ingin menghukum Mordekai, tetapi ketika dia tahu ini adalah orang Yahudi, dia ingin membalaskan dendamnya dengan menghancurkan atau memusnahkan seluruh orang Yahudi yang berada di kerajaan Persia pada waktu itu. Nah, saudara, kemudian Haman mencoba untuk mendekati raja dan mencoba untuk mengemukakan idenya bahwa orang-orang Yahudi ini dikatakan adalah orang-orang yang tidak menaati hukum raja, dan dia berhasil meyakinkan raja untuk menerima ide dia, yaitu menghancurkan, memusnahkan, mengeksekusi seluruh orang Yahudi, sisa-sisa orang Yahudi yang masih ada di kerajaan Persia. Bahkan kemudian raja bukan hanya setuju, saudara, sayangnya bahkan raja mengeluarkan keputusan untuk memberikan 10.000 talenta perak kepada mereka yang bersedia untuk membunuh, mengeksekusi orang-orang Yahudi. Saudara, ini dicatat di dalam Esther pasal yang ketiga. Dan kemudian, saudara, dibuanglah undi atau pur dalam bahasa Persia. Ini bentuknya seperti dadu ya, saudara. Nah, pur ini dilempar untuk menentukan kapan kira-kira diadakan eksekusi tersebut. Dan kemudian setelah pur ini dilempar, undi ini dilempar, ya, diputuskanlah hari dan bulan eksekusi itu jatuh pada tanggal 13 bulan pertama yaitu Adar, dan tahun ke-12 dalam masa pemerintahan Raja Ahasiweros pada waktu itu. Nah, saudara, di Persia kuno atau zaman Persia kuno, ketika raja sudah membuat satu keputusan itu kemudian dimeteraikan oleh cincin raja ya, cincin raja memeteraikan keputusan tersebut, dan keputusan tersebut setelah dimeteraikan oleh cincin raja berarti itu tidak bisa dicabut, tidak bisa diubah oleh siapapun. Dan ketika keputusan ini dikeluarkan ya, tentu terjadilah perkabungan di antara orang-orang Yahudi ya di seluruh negeri. Mereka begitu sedih, mereka begitu putus asa, dan mereka melakukan perkabungan ya dengan memakai baju berkabung ya, menaruh abu di atas kepala mereka sebagai tanda berkabung. Demikian juga hal yang sama dilakukan oleh Mordekai ya, bahkan dikatakan dia duduk di dekat pintu gerbang istana, dia mengoyakkan pakaiannya ya. Dia menggantinya dengan pakaian berkabung, dia mengenakan abu, dan dia berteriak di jalan di tengah kota dengan tangisan yang menyatakan kepedihan dia dan juga kedukaan dia atas keputusan raja itu. Dan kemudian, saudara, Esther yang pada waktu itu ada di istana ya, mengetahui kerajaan Mordekai, saudara ya. Kemudian dia menyuruh pelayannya untuk memberikan pakaian mengganti pakaian berkabung dari Mordekai. Ya, tetapi Mordekai tidak mau menerima. Kemudian
Esther mengutus lagi Hatta, seorang sida-sida raja, untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi pada diri Mordekai. Dan kemudian Mordekai menceritakan segala sesuatu yang terjadi dan memberikan salinan keputusan raja itu kepada Esther, ya. Dan dia memohon, Mordekai memohon kepada Esther untuk cobalah menghadap raja dan meminta pengampunan, meminta belas kasihan raja atas bangsa Yahudi. Dan ini juga adalah merupakan bangsa dari Esther. Dan kemudian saudara, diketahui bahwa raja itu mengemukakan satu hukum bahwa siapapun orang yang nekat datang kepada raja, padahal raja tidak panggil dia, ya, tetapi orang itu nekat, ya, siapapun dia, kalau raja tidak berkenan maka dia akan mati, ya. Kalau raja berkenan, ya, dengan cara raja menaikkan tongkat emasnya dia, nah itu berarti raja berkenan dan orang tersebut yang nekat menghadap raja itu tidak mati. Nah saudara, Esther sadar hukum ini gitu ya. Jadi kalaupun dia nekat datang menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja, padahal dia sudah 30 hari tidak pernah bertemu dengan raja, maka nyawanya lah yang menjadi taruhan daripada diri Esther. Ya, nah kemudian Esther mengutus lagi tuh sida-sidanya itu Hatta kembali kepada Mordekai, dikasih tahu kondisi yang akan dia hadapi kalau dia nekat menghadap raja. Nah, saudara, Mordekai kemudian menjawab, jika Esther tidak melakukan apapun, ya, maka bukan hanya diri dia, Mordekai, yang adalah orang tua daripada Esther, ya, sebenarnya, ya, orang tua angkat daripada Esther, tetapi juga kematian seluruh orang Yahudi yang masih ada di kerajaan Persia. Nah, kemudian saudara, ini mengakibatkan kepedihan yang sangat luar biasa bagi Esther, saudara, ya. Ya, pada waktu itu tentu dia kemudian memikirkan akan bangsanya. Dan kemudian saudara, apa yang dilakukan oleh Esther, ya, yang pada waktu itu dia sudah menjadi ratu daripada Raja Ahasiweros. Nah, saudara, kemudian di dalam Esther 4 ayat 16, Esther mengirim pesan kepada Mordekai, ya, bahwa ia berjanji untuk pergi akhirnya menghadap Raja Ahasiweros dan mempertaruhkan hidupnya. Dia berkata begini, saudara, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah bagi aku, untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku beserta dayang-dayangku akan juga berpuasa. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Dan kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wah, ini perkataan yang luar biasa dari Esther, ya. Nah, saudara-saudara, setelah 3 hari berpuasa massal di antara orang-orang Yahudi, akhirnya Esther menghadap raja. Dan bersyukur saudara-saudara, raja kemudian mengangkat tongkat emasnya, dan itu pertanda bahwa raja berkenan terhadap Ratu Esther, dan kemudian membiarkan Esther hidup dan kemudian menanyakan apa yang Esther mau. Dan Esther mengatakan bahwa dia ingin mengundang raja dan Haman mengikuti perjamuan yang dia persiapkan pada besok hari. Ya, karena raja berkenan, kemudian raja menuruti apa yang menjadi keinginan dari Esther. Nah, saudara, pada perjamuan keesokan harinya, perjamuan yang diselenggarakan oleh Esther, ya, datanglah Haman dan raja, dan Esther ditanya oleh raja apa yang menjadi keinginannya, ya. Dan kemudian Esther cuma bilang, besok tuanku raja dan juga Haman tolong datang lagi ke dalam perjamuan yang dia siapkan. Jadi diminta datang lagi di hari yang kedua. Nah, saudara, Haman sangat senang sekali begitu, ya. Dia merasa terhormat, tersanjung karena dia bisa diundang untuk makan bersama dengan raja. 2 kali bahkan begitu, ya. Nah, ketika dia pulang dari perjamuan yang pertama itu, dia bertemu dengan istrinya yang bernama Seres. Nah, kemudian saudara, Seres ini mengusulkan nanti kamu buat tiang gantungan, ya. Tiang gantungan itu nanti kamu siapkan untuk Mordekai gitu, ya, supaya Mordekai nanti matinya digantung. Kamu siapkan gantungan itu. Dan kemudian Haman menyetujui
ide daripada istrinya Seres ini. Nah, saudara, keesokan harinya datanglah kembali Haman dan Raja Ahasiweros ke perjamuan Ratu Ester yang kedua. Raja kemudian bertanya kepada Ester keinginan Ester kenapa dia mengundang Raja dan Haman. Nah, disitulah saudara Ester kemudian menyatakan identitas dia, bahwa dia adalah orang Yahudi. Dan kemudian dia meminta Raja untuk menyelamatkan bukan hanya dirinya tetapi seluruh bangsanya, yaitu bangsa Yahudi dari kebinasaan yang direncanakan oleh Haman. Lalu dia menunjuk Haman, dialah penganiaya dan musuh yang jahat begitu ya. Dan kemudian Raja sangat kaget dan juga marah sekali ya. Raja kemudian keluar dari ruangan itu. Dan apa yang terjadi pada diri Haman ya, dia langsung sadar, oh ternyata Ester adalah orang Yahudi begitu ya. Dan Haman ya pada waktu itu karena Ester adalah seorang ratu, dia mohon ampun. Bahkan dia berlutut di hadapan Ratu Ester. Dan kemudian saudara Raja kembali dan melihat Haman itu sujud di hadapan Ester. Dia kemudian sangat marah akan apa yang dilakukan oleh Haman. Dan kemudian memerintahkan agar Haman itu dibunuh ya, dihukum atas segala kejahatannya ya, persengkokolan kejahatan dia yang sangat luar biasa yang dia rencanakan ya untuk membunuh dan menghancurkan seluruh bangsa Yahudi. Nah, saudara, bahkan dikisahkan kemudian Haman itu bahkan digantung di tiang gantungan yang sebenarnya dipersiapkan semula untuk Mordekai, dan Haman digantung di gantungan itu. Nah, saudara, perintah raja tidak dapat dibatalkan ya. Namun Raja Ahasiweros memberi kuasa kepada Mordekai dan Ester untuk menulis surat baru dan memberikan hak kepada semua orang Yahudi untuk membela dirinya ya, dan kemudian berbalik membinasakan musuh-musuh mereka. Nah, salinan surat itu kemudian diedarkan di seluruh kerajaan sehingga akhirnya terbebaslah orang-orang Yahudi dari pembantaian massal atau eksekusi massal itu. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang ingin mencelakakan dan menghukum mereka, mengeksekusi mereka, ya Haman dan semua komplotannya begitu, sekongkolannya mereka, Haman akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal. Justru mereka lah yang kemudian dihukum ya. Nah, saudara, kalau kita lihat kisah Ester ini menjadi asal muasal dari hari raya Purim ya, yang merayakan peristiwa Allah membalikkan rencana yang semula membinasakan orang-orang Yahudi dengan cara membuang ataupun melempar pur atau undi itu ya, yang awalnya ingin membinasakan orang Yahudi, tapi akhirnya musuh-musuh orang Yahudi itulah yang akhirnya dibinasakan. Nah, saudara, hari raya Purim ini menjadi hari raya yang sangat istimewa bagi orang Yahudi sampai sekarang. Ya, hari raya Purim ditetapkan sebagai perayaan bagi orang-orang Yahudi selama turun-temurun ya sampai sekarang, dirayakan selama 2 hari, tanggal 13 dan 14 bulan Adar, yaitu bulan ke-12. Nah, hari raya Purim ya sekali lagi wajib dirayakan untuk mengingat akan sejarah yang luar biasa yang telah tercatat di dalam kitab Ester ini. Perjuangan yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Ester untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari kebinasaan. Baik ibu-ibu, sekarang kita masuk di bagian akhir dari pendahuluan terhadap kitab Ester ini. Kita melihat bahwa ada fakta yang indah, pengajaran penting yang ingin disampaikan di dalam kitab Ester. Ya, walaupun kita melihat Allah seakan-akan tidak nampak di dalam tulisan Ester ini, tetapi sebenarnya Allah itu hadir. Ya, nah saudara, di dalam Alkitab kehadiran Allah itu dinyatakan dengan beberapa cara. Misalnya Allah langsung menampakkan keberadaannya, wajahnya kepada manusia. Tetapi dikatakan kalau Allah menyatakan secara langsung, maka manusia itu sebenarnya tidak bisa tahan melihat kemuliaan Allah itu dan dia akan pasti mati. Misalnya saudara, di dalam Keluaran 33 ayat 20,
Pada waktu Musa menyatakan dia ingin sekali melihat wajah Allah, lalu Allah berkata, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, tidak ada seorang pun dapat melihat aku dan tetap hidup." Nah saudara, kemudian di dalam Alkitab juga Allah menyatakan diri dengan cara yang lain ya kepada umat manusia, terutama di dalam Perjanjian Baru, yaitu Allah sendiri datang ke dalam dunia berinkarnasi melalui diri Tuhan Yesus. Jadi dengan kita melihat Tuhan Yesus berarti sebenarnya kita sudah melihat Allah. Nah saudara, kemudian kita juga melihat di dalam Alkitab bahwa kadang Allah memperlihatkan dirinya tetapi dengan cara yang khusus, yaitu di dalam ketidakhadirannya. Nah ini saudara sangat menarik sekali. Nah inilah yang kita temukan di dalam kitab Ester. Bagaimana Allah menunjukkan dirinya tetapi di balik tirai begitu ya. Walaupun nampak dia tidak hadir ya, bahkan namanya pun tidak disebut di dalam kitab Ester, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melihat tangan Allah bekerja dan berkarya di dalam kitab Ester, karena sangat jelas sekali bagaimana Tuhan berkarya melalui diri Ester, melalui setiap rangkaian peristiwa yang terjadi. Tangan Tuhan sangat nyata bekerja. Nah saudara, sekali lagi ini adalah satu hal yang sangat indah yang bisa kita pelajari. Lalu kemudian apa aplikasi yang bisa kita ambil dari peristiwa Ester ini? Nah saudara-saudara, kita ambil hal yang terjadi pada saat ini ya. Kita menyimak 7 bulan masa pandemi yang sudah kita lewati tanpa terasa. Saudara-saudara, sekali lagi ilustrasi yang sangat indah bahwa kita semua berada di badai yang sama, tetapi kita tidak berada di kapal yang sama ya. Saudara, mungkin ada di antara saudara, di antara kita yang awalnya mungkin kita berada di sebuah kapal yang cukup oke lah ya, melewati masa-masa pandemi ini. Tetapi saudara-saudara, lama-lama kapal kita yang tadinya nyaman begitu ya, tiba-tiba bocor ya, tiba-tiba mulai ada retak-retak, air mulai masuk dan lain sebagainya. Nah ini menunjukkan bahwa kadang kita dalam situasi yang juga tidak mudah ya, tidak nyaman bagi kita karena sudah sekian lama dan dampaknya ini mulai kita rasakan ya saudara. Nah dari sini, dari kitab Ester ini saudara, mari kita belajar walaupun mungkin kita tidak merasakan mujizat Tuhan ya, walaupun kita mungkin tidak merasakan pertolongan langsung daripada Tuhan ya. Misalnya pada waktu mungkin suami kita atau kita kehilangan pekerjaan, lalu Tuhan langsung menolong memberikan pekerjaan yang baru, atau mungkin pada waktu kita mengalami pergumulan di dalam keuangan, terus tiba-tiba Tuhan dengan langsung menolong kita, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak alami itu. Tapi saudara, saya mau mengajak kita semua melihat bahwa setiap kesempatan, setiap rangkaian hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, sekali lagi tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Nah saudara, walaupun mungkin sekali lagi kita tidak melihat mujizat, kita tidak melihat karya Allah secara langsung begitu ya, tetapi mari kita dengan iman ya melihat bahwa Allah pada saat ini tengah merendah, tengah berencana, tengah mempersiapkan sesuatu yang saya yakin pasti lebih baik bagi orang percaya, bagi seluruh umat manusia, dan secara pribadi bagi kita dan keluarga kita. Saudara, di dalam ketidaknampakan pekerjaan tangan Tuhan bukan berarti tangan Tuhan tidak bekerja. Di dalam keberadaan Allah yang sepertinya ada di balik layar, di balik gorden begitu ya, tapi bukan berarti Allah tidak hadir. Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, selalu beserta dengan kita semua. Walaupun mungkin pada saat ini kita harus menghadapi masa-masa yang tidak mudah, kita harus menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan yang dan kita masih harus hadapi ini beberapa bulan ke depan. Tapi percayalah bahwa tangan Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara.
Biarlah melalui pendahuluan terhadap kitab Ester ini, sekali lagi kami boleh memahami apa yang Tuhan telah kerjakan bagi Ester dan bagi seluruh bangsa Yahudi pada zaman itu, bahwa Tuhan juga tengah berencana, tengah merenda sesuatu yang indah, sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya campur tangan Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan tetap bekerja pada saat ini, walaupun mungkin kami tidak merasakan secara nyata, tetapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Kami meyakini bahwa Tuhan tetap bekerja, berkarya bagi kehidupan kami. Berikan kami iman untuk tetap menanti pertolongan Tuhan. Berikan kami iman untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Pimpin dan berkati suami, orang tua, anak-anak, menantu, cucu kami. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai keluarga kami, diberikan anugerah kesehatan, diberikan pertolongan untuk boleh sekali lagi melewati masa pandemi ini dengan hati yang beriman dan percaya akan segala pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu sekalian, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kita akan kembali melanjutkan seri pengenalan terhadap kitab Ester ini. Tuhan memberkati.